Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mawardi, mahasiswa PPG Guru Kelas MI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Win Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 2501091143777. Pada hari ini, Sabtu tanggal 17 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Miftahul Ulum kelas 5 dengan materi fakta dan opini. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Sudah sarapan berarti siap kan? Ya. Kita sebelum belajar, marilah kita baca doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, siapa ketua kelasnya? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil Islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita masuk kepada pelajaran kita pagi hari ini, untuk menumbuhkan rasa cinta dan sayang kita kepada negara kita, marilah kita bersama-sama membaca Pancasila. Bersama-sama silakan berdiri. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beragam, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih dan silakan duduk kembali. Sebelum memulai juga pelajaran kita hari ini, saya ingin mengetahui kehadiran kalian siapa saja yang tidak hadir pada kesempatan pagi hari ini. Ada yang sudah masuk ya? Ada Pak, siapa yang tidak masuk? Siti Sulaiman, Siti Sulaiman kemana? Jalamin, Terus siapa lagi yang tidak masuk? Ahmad Syariful Mubarak. Kemana Asia? Tidak tahu. Tidak tahu juga. Berarti Alba ya? Ya. Baik. Pada hari ini, sebelum kita masuk kepada pelajaran yang akan kita pelajari, saya akan mengapresiasi kalian terlebih dahulu terkait
pada semester ini pertemuan pertama kita membahas apa? Unsur cerita. Membahas Unsur cerita. Siap. Unsur cerita itu ada berapa? Siapa yang berani jawab? Ada 5. Ada 5 tokoh, ada 5 tokoh. Ulangan dulu semuanya. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang opini dan fakta, ya. Namun sebelum kita masuk kepada pembahasan kita hari ini fakta dan opini, baiknya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kenapa kita akan belajar tentang fakta dan opini? Yang pertama, kenapa kita belajar fakta dan opini? Nanti diharapkan kalian sebagai peserta didik bisa memahami fakta dan opini. Dan yang kedua adalah kalian sebagai peserta didik bisa mengidentifikasi dari ciri-ciri fakta itu sendiri. Yang ketiga, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik bisa menentukan fakta dan opini dari sebuah teks. Kemudian yang keempat, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik menyajikan hasil analisis dari fakta dan opini secara lisan. Nah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita hari ini fakta dan opini, saya ingin mengetahui terlebih dahulu terkait apa itu fakta dan apa itu opini. Nah, pertanyaannya adalah, silakan yang tahu nanti ajukan tangan ya. Yang tahu nanti ajukan tangan. Kalau misalnya ada perkataan seperti ini, setiap hari ketika kita membaca lingkungan, membaca informasi, apakah itu harus fakta? Belum tentu benar. Belum tentu benar. Kenapa? Kenapa belum tentu benar? Tidak ada. Terus silakan kembali. Yang kedua, ada seseorang yang mengatakan seperti ini. Sekolah kita adalah sekolah yang paling bagus. Ada seseorang yang mengatakan sekolah kita adalah sekolah yang paling bagus. Itu fakta atau opini? Silakan. Fakta. Kenapa fakta? Tidak tahu. Silakan dulu. Karena masih belum ada yang tahu tentang fakta dan opini di pengetahuan awal, marilah kita bahas satu-satu. Apa itu fakta? Apa itu opini? Baik. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian fakta. Fakta, silakan dibaca. Fakta adalah pernyataan atau informasi yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, fakta itu adalah kejadian yang benar-benar terjadi. Kalau tidak benar-benar terjadi, namanya bukan fakta. Namun, sebelum kita mengetahui apakah itu termasuk dari kalimat fakta atau bukan, paling tidak kita tahu apa ciri-ciri yang terdapat di dalam kalimat fakta. Nah, ini ciri-cirinya. Ciri-ciri fakta. Yang pertama, dalam ciri-ciri fakta yang telah kalian sebutkan barusan, bahwa fakta itu adalah kenyataan atau yang benar-benar terjadi. Bagaimana kita mengetahui bahwa itu benar-benar terjadi? Adalah yang pertama bersifat objektif. Apa bersifat objektif? Adalah bersifat nyata, benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi. Yang kedua, berdasarkan data atau bukti. Ada buktinya, ada datanya. Ya, ada datanya, ada buktinya. Misalnya kita bicara sejarah, kemudian ada manuskripnya. Nah, itu bahwa
dikatakan berdasarkan data, ada datanya. Misalnya ada perkataan seperti ini, MI Miftahul berdiri pada tahun 2004. Kemudian ditunjukkan data-datanya, maka itu dikatakan fakta. Yang ketiga, dapat dibuktikan kebenarannya. Dapat dibuktikan dengan apa? Dengan data dan bukti. Kalau ada datanya, ada buktinya, itu sudah dapat dibuktikan. Yang keempat, tidak dipengaruhi perasaan pribadi. Tidak ada pernyataan pribadi. Misalnya, menurut saya. Berarti itu adalah pernyataan pribadi. Selanjutnya, kita masuk kepada contoh kalimat fakta. Yang pertama dicontohkan, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini adalah contoh kalimat fakta. Kenapa ini dikatakan sebagai kalimat fakta? Di berbagai macam sumber itu disebutkan bahwa Indonesia menyatakan dirinya merdeka itu pada tanggal 17 apa? 17 Agustus. Mana semangatmu? Semuanya sudah top, tinggal kita lanjutkan bagaimana langkah selanjutnya, yakni kita akan bicara tentang opini. Barusan fakta, sekarang opini. Apa opini? Ayo, apa opini? Ada yang tahu? Kalau tidak ada, opini adalah pendapat atau pandangan seseorang terhadap suatu hal dan bersifat subjektif. Kebalikan yang tadi, kalau yang tadi itu adalah objektif, benar-benar terjadi. Ini subjektif, belum tentu terjadi dan belum tentu benar. Ya. Bagaimana cara kita melakukan? Kita harus tahu ciri-cirinya. Apa saja ciri-ciri dari kalimat fakta, kalimat opini? Yang pertama, itu bersifat subjektif seperti yang telah barusan dikatakan bahwa belum tentu benar. Terus kemudian dipengaruhi pendapat atau perasaan, seperti yang tadi yang fakta itu. Kemudian menggunakan kata menurut saya, sebaiknya, paling dan sebagainya. Jadi kalau ada nanti kalian menemukan kalimat menurut saya bahwa di sekolah MI Miftahul adalah paling bagus, itu belum tentu benar. Seperti yang telah dikatakan tadi, disampaikan tadi, ada perkataan dikatakan bahwa sekolah Miftahul adalah sekolah yang paling bagus, itu belum tentu benar. Makanya dikatakan sebagai opini. Iya. Jadi jawabannya tadi apa? Yang pertama tadi jawabannya adalah opini. Terus kemudian kebenarannya belum tentu dapat dibuktikan. Belum tentu benar. Tidak dapat dibuktikan. Kalau tadi yang fakta itu sudah ada datanya, sudah buktinya ada, maka itu dapat dikatakan fakta, sudah sesuai dengan kenyataan. Yang selanjutnya contohnya, lihat contohnya menurut saya. Nah, yang dimaksud dengan tadi opini adalah ini, menurut saya. Menurut saya belajar pagi hari lebih efektif. Belum tentu jawabannya. Siapa tahu kalau belajar pagi hari itu bisa kantuk, ya? Bisa kantuk kalau belajar pagi. Kenapa? Karena pagi makan terlalu banyak. Gitu. Siapa yang sering banyak makan pagi? Biasanya dalam kelas kantuk biasanya. Kayak itu. Nah itu kantuk itu. Banyak makan tadi ya? Habis makan ya? Habis makan. Jadi ini kalau ada menurut saya belajar pagi hari lebih efektif, ini kurang benar. Jadi ini fakta, bukan opini. Jangan ikuti ucapan saya kalau salah. Iya. Terus contoh kedua, sebaiknya kita menjaga kebersihan lingkungan. Ada kata sebaiknya, ini belum tentu.
kita menjaga kebersihan lingkungan. Yang selanjutnya adalah terima kasih. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ini materi kita. Namun untuk menguatkan materi kita pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kalian untuk menganalisis sebuah berita yang isinya nanti kalian akan mendiskusikan, yang akan nanti kalian mendiskusikan dan bermain kartu fakta dan opini. Yang pertama, ketika saya nanti menunjukkan sebuah berita dan beritanya sudah selesai, saya akan bermain dengan kalian. Permainannya apa? Permainan kartu fakta dan opini. Sebelum itu saya akan memberikan kartunya seperti ini ya. Nanti setiap orang, setiap siswa akan mendapatkan 2 kartu fakta dan opini dengan warna yang sama. Saya kasih dulu. Silakan berikan sama temannya. Baik teman-teman, sudah dapat semua? Silakan diangkat. Silakan diangkat. Diangkat yang tinggi, diangkat. Sudah ada semua? Fakta dan opininya sudah ada? Sudah. Ya. Sekarang kita akan bermain ini. Kalau saya akan selesai nanti menunjukkan informasinya, dan saya akan tanyakan kepada kalian apakah itu termasuk fakta atau opini. Sudah paham? Baik, kita lanjutkan. Silakan diperhatikan apa yang ada di dalam video. Kemudian nanti saya akan tanyakan ulang kepada kalian dengan menunjukkan kartu fakta dan opini. Ya. Banjir bandang Kerajaan Aceh Utara sudah sepekan lalu diabadikan Raffi anak keluarga desa Ladang, Aceh Utara ini bersama anak dan keluarganya melihat langsung kehancuran rumahnya diterjang bagian tsunami Masar. Inilah detik-detik saat banjir bandang menerjang desa Ladang Sawah di utara pekan lalu yang diabadikan oleh Raffi Adam. Derasnya air membuat Raffi dan keluarga tak bisa keluar dari desanya. Raffi Adam bersama keluarga bertahan di sebuah rumah tetangga bersama seluruh keluarganya. Dari yang telah disampaikan barusan, kita akan bermain kartu. Pertama, apakah ini masuk fakta atau opini? Sebentar, masih belum. Nanti kalau sudah saya katakan kalimatnya, kemudian angkat kartunya. Termasuk apa? Baik. Dalam berita ini bahwa dikatakan banjir terjadi di Aceh Utara. Fakta apa ini? Fakta apa ini? Fakta opini fakta. Lain sendiri. Kenapa ini saya yang barusan dikatakan fakta? Benar-benar terjadi di Aceh. Yang kamu kenapa mengatakan opini? Dari berita ini, apakah termasuk fakta atau opini? Banjir bandang yang terjadi di Aceh Utara menyapu seluruh desa. Kalimat tersebut apa fakta atau opini? Fakta atau opini? Diangkat.
opini, fakta. Yang benar adalah ini. Kenapa? Karena belajar itu kenapa? Jawabannya tidak mengenai seluruh desa, tapi sebagian desa ya. Masih mau lanjut lagi permainannya? Kalau sudah cukup permainannya sampai di sini, sudah, kita lanjut ke selanjutnya. Di sini saya punya 3 objek untuk kalian analisis yang telah saya buat. Nanti kalian akan berdiskusi dengan kelompoknya, berdiskusi untuk menentukan apakah termasuk kalimat fakta dan kalimat opini. Paham ya? Paham. Oke, kalau paham saya kasih kepada kalian. Kelompok 1. Yang kelompok 2 mana? Oh iya, nggak apa-apa. Silakan jawabannya langsung ditulis di kertas masing-masing ya. Jawabannya ditulis setelah kalian diskusikan, silakan ditulis jawabannya. Sudah selesai? Sudah selesai? Belum? Silakan didiskusikan. Kalau sudah silakan dikumpulkan. Dipersiapkan kelompok 1 untuk maju ke depan untuk melaksanakan apa yang telah saya katakan tadi, bahwa setiap kelompok akan melaksanakan presentasi. Silakan di bangkunya berdiri. Yang akan melaksanakan presentasi silakan berdiri di bangkunya, menghadap teman-temannya, jangan membelakangi. Yang lain perhatikan kelompok yang presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut hasil dari kelompok kami, menurut analisis adalah menurut kelompok kami yang termasuk kalimat kata 1. MI untuk melaksanakan kegiatan kerja bakti rutin pada hari Jumat pagi. 2. Kegiatan kerja bakti diikuti oleh siswa kelas 5, guru wali kelas, dan petugas kebersihan sekolah. Dan menurut dari kelompok kami yang termasuk kalimat ini, 1. Kegiatan kerja bakti rutin sangat penting bagi siswa. 2. Kerja bakti dapat melatih kedisiplinan dan tanggung jawab siswa. Sudah ya, sudah. Ada yang mau bertanya dari kelompok lain, silakan. Ya, silakan kelompok berapa? 2. Kelompok 2, silakan kelompok 2 bertanya kepada kelompok 1. Apa hubungan kegiatan kerja bakti dan sikap peduli terhadap lingkungan sekolah? Kegiatan kerja bakti mengajarkan siswa
silakan dua kelompok yang lain, kelompok dua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kelompok 2, kalimat fakta 1. Siswa kelas 5 Miftahul MI Miftahul Ulum melakukan kunjungan ke perpustakaan sekolah. 2. Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa pagi setelah jam pelajaran pertama. 3. Siswa membaca dan meminjam buku di perpustakaan. 4. Petugas perpustakaan menjelaskan cara meminjam dan mengambilkan buku. Baik, sudah selesai kita melaksanakan diskusi kita. Saat ini saya hari ini punya tugas untuk kalian untuk mengerjakannya, yakni LKPD yang akan saya kasih kepada kalian sebagai penguat dari apa yang telah kita pelajari bersama dari tadi, mulai dari pembahasan tadi sampai pada video tadi sampai pada diskusi yang telah disampaikan. Dan alhamdulillah diskusi pada hari ini yang telah kalian lakukan sudah sedikit banyak memberikan pengetahuan kepada kita bahwa di pelajaran kita hari ini di fakta dan opini kalian sudah banyak menguasai dari itu. Namun untuk menguatkan kalian apakah benar-benar kalian bisa menguasai materi yang ada, saya akan berikan lembar kerja siswa kepada kalian untuk diselesaikan ya. Siswanya ada 12. Sebelum kita sudah selesai ya kegiatan kita pagi hari ini mulai dari awal sampai akhir, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Namun sebelum kita melakukan pembacaan doa, alangkah lebihnya saya akan memberikan refleksi sedikit kepada kalian bahwa dalam pelajaran kita pada pagi hari ini adalah bahwa kita berada di lingkungan masyarakat, tidak harus selalu percaya terhadap informasi yang beredar ya. Tidak selalu percaya terhadap berita atau informasi yang disebarkan di masyarakat. Jadi kita harus hati-hati ketika berada di masyarakat, bahwa tidak harus
selalu percaya terhadap informasi yang kita dengar. Takutnya itu hanya berupa fakta ya. Nah, dari pelajaran barusan siapa yang ingin menyimpulkan materi kita hari ini? Silakan angkat tangan. Siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan dari materi kita hari ini? Silakan. Satu orang. Sebelum kita tutup, silakan. Kalau tidak ada, saya simpulkan bersama-sama. Kita simpulkan bersama-sama ya. Bahwa pelajaran kita hari ini memiliki kesimpulan bahwa kita tidak harus selalu percaya terhadap informasi yang beredar di masyarakat. Kita harus bisa membedakan mana yang termasuk fakta dan mana yang termasuk dari opini. Masih ingat apa fakta? Kenyataan fakta adalah kenyataan. Kalau opini pendapat. Jadi kalian silakan nanti kalian bisa mereka-reka ulang kembali seketika di rumah bahwa hidup di masyarakat itu, apalagi kita sebagai insan yang berada di luar sekolah, harus bisa menjadi contoh kepada masyarakat. Kalau ada informasi jangan sampai tergiur dengan informasi tersebut. Takutnya itu hanya berupa opini, pendapat seseorang. Baik. Untuk minggu selanjutnya, silakan kalian lakukan sesuatu di rumah masing-masing. Lakukan sesuatu yang kecil, ya. Lakukan sesuatu yang kecil di rumah masing-masing yang terinspirasi dari pelajaran kita hari ini. Berita, fakta, dan opini. Kemudian saya akan minta kalian untuk menceritakan ulang apa yang kalian peroleh di rumah masing-masing pada pertemuan selanjutnya. Mana semangatmu? Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Silakan baca doa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.